Ada sahabat yang masuk surga gara-gara zina. Siapa itu? Ma'is bin Malik, sahabat yang berzina, tapi kemudian masuk surga. Zina tetap dosa yang sangat besar. Tapi di sini ada seorang sahabat yang kemudian melakukan dosa. Lalu kemudian ketika dia melakukan dosa, dia berzina. Kemudian setelah dia berzina, dia temuin Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah." Pulang ke rumah, istighfar saja di rumah saja kamu. Orang itu baru jalan beberapa langkah balik lagi. Kemudian dia berkata kembali, "Tahhirni ya Rasulullah. Waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah." Pulang kamu ke rumah, tobat di rumah saja. Berulang-ulang sampai 4 kali, sampai akhirnya nanya Nabi, "Fima utahhiruka?" Kenapa saya harus kemudian mensucikan dirimu? Lalu kemudian dia berkata, "Minaz zina ya Rasulullah." Sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar ya Rasulullah. Apa itu? Zina ya Rasulullah. Padahal Ma'is bin Malik dalam kondisi sudah menikah, punya istri, dia dalam kondisi muhsan. Apa hukumannya? Tidak ada hukumannya kecuali satu. Bagaimana kemudian dia dirajam, dimasukkan ke dalam lubang, disiapkan kemudian batu untuk dilempari batu itu. Hukuman yang paling berat setelah hukuman homo itu hukuman zina bagi mereka yang muhsan. Batu yang dipersiapkan bagi orang yang berzina, ikhwan, untuk menunjukkan kepada kita bencinya Allah sama zina, bukan batu yang gede yang sekali dijatuhkan kepala pecah langsung mati. Tidak. Beda dengan hukuman kisos. Orang yang membunuh ketika dia dikisos, maka kemudian pedangnya itu harus tajam. Yang sekali tebas kemudian putus kepalanya dan tidak merasakan sakit. Itu hukuman kisos. Allah memberikan rahmat dan Allah memberikan kehidupan pada hukuman kisos. Beda dengan rajam. Untuk menunjukkan bencinya Allah kepada kenikmatan yang didapatkan manusia ketika mereka itu berzina. Tidak ada air yang paling najis yang kemudian ada dalam kehidupan orang yang beriman kecuali air yang tumpah sebelum adanya ijab qabul. Tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahim yang tertumpah dan terbasahi dengan laki-laki airnya sebelum terjadinya ijab qabul. Maka kemudian Ma'is bin Malik mengatakan, "Minaz zina ya Rasulullah." Nabi kemudian memberikan udzur dulu, tidak langsung menghakimi. Kemudian Nabi mengatakan, "Ayashrabul khamra?" Jangan-jangan Ma'is bin Malik ini mabuk, ini membuat pengakuan bahwasanya dia itu kemudian minum khamr, atau kemudian dia membuat pengakuan zina ketika dia mabuk. Faqama rajulun minas sahabati fastankahu wa lam yajid minha riha khamrin. Ada seorang sahabat yang mencium bau mulutnya Ma'is, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, Ma'is bin Malik itu tidak mabuk, dia tidak ada bau khamrnya." Nabi mendatangkan undur lagi. Itulah semangatnya Nabi. Semangatnya hati-hati ketika memvonis. Salah memaklumi itu jauh lebih baik daripada salah memvonis. Makanya Nabi kemudian memberikan undur berikutnya. "Ahwa majnunun?" Jangan-jangan Ma'is bin Malik ini gila. Karena kemudian dia itu membuat pengakuan palsu, jangan-jangan. Kemudian qalu, para sahabat menjawab, "Innahu laysa bimajnun ya Rasulullah." Sesungguhnya Ma'is bin Malik itu enggak gila. Maka kemudian akhirnya Rasulullah tanya ketiga, "Apakah kamu yakin telah berzina wahai Ma'is?" "Yakin ya Rasulullah. Sebagaimana timba masuk dalam sumur?" "Iya." Lalu kemudian barulah Ma'is bin Malik itu kemudian dirajam. Dirajam, dibuatkan lubang, singkat ceritanya dilempari sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, para sahabat kemudian mereka berselisih pendapat tentang status kematiannya Ma'is bin Malik. Sebagian sahabat mengatakan sesungguhnya dia su'ul khatimah. Sebagian pendapat mengatakan husnul khatimah, ketakutan dia kepada dosa nanti di akhirat menjadikan dia minta disegerakan hukumannya di dunia. Sebagian para sahabat mengatakan tidak, dia husnul khatimah, bahwasanya dia su'ul khatimah karena dia berzina dan belum mengganti dengan kebaikan. Dan kemudian kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, "Fakhtalafan nasu ila firqataini fala bisa dalika ila yaumaini aw salasati ayyam." Sesungguhnya para sahabat ketika saat itu berselisih pendapat tentang status kematiannya Ma'is, 2-3 hari mereka berselisih. Kemana Nabi? Rasulullah belum turun kepadanya wahyu. Rasulullah diam, karena Rasulullah tidak pernah berkata-kata kecuali dengan turunnya wahyu kepada beliau. Rasulullah membiarkan para sahabat berpolemik tentang status kematiannya Ma'is. Yang indah adalah setelah 2-3 hari ketika Abu Hurairah agak ragu, barulah Rasulullah mengatakan, "Istaghfiru li akhikum Ma'is." Sudah, jangan diteruskan lagi debatnya. Mintakan ampunan untuk Ma'is bin Malik. Sesungguhnya Ma'is bin Malik telah mendapatkan surga. Dan kalaulah kemudian dia diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat,
dia akan mampu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah untuk masuk surga. Saking luasnya dia mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia telah menebus dirinya dengan hukuman tajam.